أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Di antara sebahagian para ulama ada yang berhenti sebentar sesudah salat, seakan-akan ia sakit. Jadi ada sebahagian ulama itu imba tuntung salam, ia merasakan seolah-olah dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak berjumpa lagi dengan salat berikutnya. Ini tiada lain mengamalkan hadis Rasulullah, sallu salata muwaddi'. Salatlah kalian seperti salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Seakan-akan ini terakhir salat yang engkau kerjakan, kata Nabi. Jadi sampai ulama itu habis tuntung salam merasa akan nengkaya kada lagi berumur sudah habis nih. Allah. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tadi aja, sallu salata muwaddi'. Maka hendaklah manusia memeriksa salatnya. Seyogianya kita sebagai orang yang beriman betul-betul di dalam memeriksa salat kita, baik di pintangan syariat ataupun di pintangan hakikat. Di pintangan syariat dengan mengikuti Rasulullah, dengan memperbaiki rukun dan syarat dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah di dalamnya. Di bintangan hakikat, ia memfanakan dirinya di dalam af'alnya Allah. Hatinya muraqabah dan musyahadah. Dan ia bersihkan daripada segala penyakit-penyakit batiniyah seperti kibir, ujub, riya dan sum'ah. Maka mau tidak mau di dalam memperbaiki salat itu berhajat kepada ilmu agama. Itu mau tidak mau. Kembali kepada perkataan ulama, tahsinul a'mal khairun min taktsiriha. Memperbaiki amal-amal saleh itu lebih utama daripada memperbanyak amal. Ini sering ulun sampaikan di majelis-majelis. Misi kita yang pertama menuju kepada hadratnya Allah adalah dengan memperbaiki ibadah, baik secara syariat maupun hakikat. Nah, setelah baik ibadah kita, baru dengan misi yang kedua dengan memperbanyak ibadah. Seperti orang yang belajar Quran, maka tahsinkan dulu bacaan Quran. Setelah bagus bacaan Qurannya, makharijul hurufnya, kemudian sifat hurufnya, tajwid di dalam bacaannya bagus, ayo silahkan memperbanyak Al-Quran. Makanya banyak pondok-pondok tahfidz itu ketika masuk itu tidak langsung hafal Quran,
tetapi memperbaiki bacaan dulu 1 tahun. Banyak kan pondok-pondok tahfiz seperti itu. Dan memang demikian seorang salik yang menuju kepada hadratnya Allah di dalam beribadah, perbaiki dulu ibadah kita. Sebagaimana perkataan para ulama, qabulul a'mal asyaddu ihtimaman minal a'mal. Mencari agar amal kita diterima oleh Allah itu jauh lebih utama daripada beramal itu sendiri. Mencari agar amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama afdalul ibadah as-salawatul mafruḍah. Sepaling afdal daripada seluruh ibadah adalah salat 5 waktu. Jadi kata beliau, maka hendaklah manusia memeriksa salatnya. Periksa aja sini, baiki sembahyang kita lah. Dan gembira atas qadar yang telah dikerjakannya dengan sempurna, serta menyesali ketinggalannya. Jadi ketika ia memeriksa salat, ternyata ia menyempurnakan gawian-gawian di dalam salat itu dengan mengikuti Rasulullah, maka lalu hatinya gembira. Ketika ada kecederaan di dalam salatnya, maka menyesal di dalam hatinya, sehingga ia berazam untuk memperbaiki berikutnya. Lalu ini kalau bahasa kita ini ngarannya introspeksi, atau kalau bahasa sekolahan tuh evaluasi. Jadi Mbak Tuntung sembahyang tuh dievaluasi, sembahyang kita di pintangan mana luputnya nih. Masih luput bang bacaan Fatihah unda bujurakan Fatihah. Masih luput bang roko unda nih evaluasinya nih. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitungkan diri kalian, periksa diri kalian, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab akan amal-amal kalian. Kita dahulu yang memeriksa. Kadang yang seadanya tuh bahasanya beribadah tuh kadang. Mbak Tuntung sembahyang seadanya, jauh karena sampai waktu sembahyang pulang seadanya kadang. Ia betul-betul menyungguhi di dalam ibadah tersebut ada mujahadah dan riyadhah. Kan tujuannya nih ikhlas, kalau ikhlas. Jadi orang mencapai ikhlas itu melalui proses. Proses yang pertama mujahadah dan riyadhah. Ini proses yang pertama. Kalau ingin mencapai maqam ikhlas, dan ini a'lal maqam, sepaling tinggi maqam adalah al-ikhlasu billah, khalisan biwajhillah. Jadi proses ikhlas itu kada yang model nang kaya nyaman bang, kada diawali daripada mujahadah dan riyadhah itu dahulu. Ia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Ia latih ibadah-ibadah yang berat. Ada kesungguhan di dalam menjalankan ibadah. Maka kesungguhan di dalam menjalankan ibadah itu yang disebut dengan thariqat. Ngarannya thariqat. Ibarat sembahyang tuh bujurnya menggawi dah. Ini ngarannya sembahyang orang thariqat. Ada kesungguhan di dalam menyempurnakan salatnya dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kesungguhan di dalam mengkhusyukkan hatinya ketika salat. Menghadirkan Allah di dalam hatinya di dalam salatnya. Ada mujahadah dan riyadhah. Nah, ketika sudah
Ibadah itu diawali dengan mujahadah dan riyadhah, lalu ia menuju kepada proses yang kedua yang namanya istiqamah. Lalu ia kekali ibadah tadi. Kada yang balang kambingan tuh sembahyang kada. Ya istiqamahkan salatnya, ya istiqamahkan ibadahnya. Sekalipun hanya yang wajib saja, tapi istiqamah. Kada yang bersunnatan tuh kada. Dan ia perbaiki salat yang wajib tadi, lalu ia istiqamahkan. Ujar Rasulullah, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kata Rasulullah adalah berkekalan, istiqamah sekalipun sedikit. Sebaik-baik amal. Ibarat kita tuh menuntut ilmu, biar kada hari-hari seminggu sekali aja cuman istiqamah. Insya Allah di dalam istiqamah ini kita akan mencapai derajat yang lebih tinggi lagi. Dan setelah istiqamah di dalam ibadah, maka ia akan mendapatkan maqam yang mulia yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu diawali dari mujahadah dan riyadhah, disempurnakan dengan istiqamah, baru ia mendapatkan kedudukan ikhlas. Jadi kata kawa yang langsung ikhlas tuh kata kawa. Kalau bahasa ulama wahini itulah diawali dari keterpaksaan menjadi kebiasaan sampai menjadi kebutuhan. Lain butuh yang dalam salawar bang. Menjadi keperluan, awalnya memang dipaksa. Salat memang awalnya harus dipaksa dulu. Ini yang namanya mujahadah. Ini yang namanya riyadhah. Dipaksa dulu. Menuntut ilmu awalnya dipaksa dulu. Sampai menjadi kebiasaan. Sehingga ketika ia ketinggalan, ia merasa kurang. Ia jadikan kebiasaan tadi. Nah, kebiasaan ini yang sampai menjadi kebutuhan lah. Apabila ibadah itu sudah menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya, maka disinilah duduknya ikhlas. Bila kada sembahyang tuh gelisah hatinya, modern kayak orang kada makan tuh seharian sakit hulu hati, gitu tak? Karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Ngaran makan apabila sudah menjadi kebutuhan pokok, ini akan menjadi mudarat apabila ketinggalan. Demikian ketika ibadah itu sudah menjadi kebutuhan dalam hidupnya, ini akan menjadi kegelisahan di hatinya. Dan kita kawas sampai kepada derajat ikhlas nih. Dan Rasulullah mengatakan, Innallah lam yaqbal minal a'mal illa man kana khalisan biwajhillah. Atau kama qala Rasulullah, bahwasanya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu khalisan biwajhillah, ikhlas karena menuntut akan ridhanya Allah. Jadi ikhlas tadi melalui proses mujahadah naik kepada istiqamah sampai kepada ikhlas. Imam Ibnu Aqil beliau menyebutkan apa? Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Bila mana engkau istiqamah, haitsuma tastaqim, bila mana engkau istiqamah, baik di dalam ibadah, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, istiqamah, yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman, maka niscaya Allah akan mentakdirkan engkau suatu kesuksesan pada masa yang akan datang. Cuman proses istiqamah ini berat, cobaannya berat, kada mudah. Istiqomah ini mudah diucapkan.
biar sedikit itulah, cuman istiqomah ibarat membaca salawat tuh 100 saja sehari, cuman istiqomah, tapi salawatnya salawat kamilah, lah panjangnya yang ada 100 tuh berarti banyak tuh salawat kamilah. Allah, 100 saja nih membaca salawat, cuman istiqomahnya ini yang larang. Ada orang yang membaca 10.000, itu 2 tahun nggak ada terbaca lagi. Sebaik-baik amal adwamuha wa in qalla. Istiqomahnya ini yang dicari sekalipun sedikit. Ayo di dalam menuntut ilmu inilah, ayo kita berusaha untuk istiqomah. Amun kada garing tu awak, ayo istiqomah. Kecuali ada uzur syar'i misalnya. Jadi uzur syar'i itu tidak menghilangkan istiqomah. Orang yang biasa menuntut ilmu ternyata ada uzur garing misalnya, maka di mana ia biasa duduk, di situ diganti oleh Allah malaikat yang mengganti ia menuntut ilmu, dan pahalanya diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah tadi. Jadi orang yang istiqomah ini kada kurang pahalanya ketika ia dalam keadaan uzur syar'i. Ini jar guru ulun bahari. Jadi makanya orang menuntut ilmu bahari itu ibarat duduknya tuh na istiqomah, kada berubahan, kada berubahan. Ibarat di parkiran tuh, parkiran aja sampai hari hujan tetap aja juga. Ibarat dihiga tiang aja. Anlah adab orang menuntut ilmu bahari itulah bila di kalasta. Ini di Darussalam Bahari bang ini. Ada tuh istiqomah, ia tuh duduk di situ garing orangnya. Ini kada ada waninya mendudukin. Karena kalau di dalam riwayat itu malaikat yang menggantikan. Karena istiqomahnya digantikan oleh malaikat, lalu pahala malaikat ini diberikan kepada orang yang uzur tadi karena istiqomahnya. Jadi keuzuran seseorang itu tidak membatalkan istiqomah. Jadi mun kau menuntut ilmu tuh duduk tuh kada berubah. Lihat ulama-ulama kita bahari sembahyang Jumat telah kada berubah. Di mana sidin duduk di situ tupang sudah. Atau yang sunnahnya tuh kada berubah, sembahyang sunnatnya. Orang bahari itu masalah tempat aja istiqomah. Ada orang Darussalam dahulu mulai awal sekolah mandak sepeda itu di bawah tiang listrik sampai lulus. Istiqomahnya di situ aja, mandak sepeda ya di bawah tiang listrik. Allah, dasar berhasil juga. Rata-rata lihat orang yang istiqamah, yuqaddir lakallahu najahan fi ghabir al-azman. Allah akan memberikan kesuksesan pada masa yang akan datang. Itu hasil daripada istiqamah. Dan istiqamah menghasilkan ikhlas. Menghasilkan ikhlas. Nah kemudian hendaknya pula ia bersungguh-sungguh untuk terus melakukannya itu, sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah, terutama salat. Ada kesungguhan. Apabila engkau penuhi batin hati engkau dengan ketakwaan, batin hati ia penuhi dengan ketakwaan, yakni ma'rifah, yang di dalamnya ada musyahadah dan muraqabah. Apabila hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah, dipenuhi dengan musyahadah dan muraqabah, maka ketika itu tersingkaplah tabir engkau dengan Tuhan engkau, dan tersingkaplah pula cahaya ma'rifah. Apabila terus hatinya diisi dengan ma'rifah, maka tersingkaplah hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Tersingkap di hatinya. Karena yang menghalangi kita ini dosa-dosa kita. Lalu dosa itu digerumbungi oleh syaitan.
Jadi dosa di hati ini digerumbungi oleh syaitan. Nah, ini yang menghalangi kita lawan Tuhan nih ini nih. Makanya ujar Rasulullah, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan yang menggerumbungi hati manusia, ujar Nabi, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam, seandainya tidak ada syaitan yang menggerumbungi hati manusia. Kenapa jadi syaitan itu bergerumbung? Karena dosa kita. Ibarat lalat tuh kenapa jadi hibah? Karena ada riket. Ada tuh yang dihurungi lalat tuh ada gak? Ada gak? Karena dosa kita lalu dihurungi oleh syaitan lah. Seandainya tidak ada syaitan, ujar Rasulullah, yang menggerumbungi akan hati manusia, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya di dalam hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah. Ia dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngalih benar maulah kita ini ingat lawan Tuhan karena dosa-dosa kita. Yang ngalih benar hati kita ini lah hudur ma'allah di dalam salat kita kada lain karena dosa-dosa kita. Itu salah satu asbab yang terbesar. Dosa tadi yang maulah kita ini ngalih ingat lawan Tuhan. Yang nyata di dalam sembahyang ya kada ingat lawan Tuhan, yang montong bacaan, dada menghadap kiblat, mata memandang ke tempat sujud, yang dibaca Quran, zikir dan lain sebagainya, ya hati mahayabang juga. Allah, ini nyata benar nek di dalam sembahyang lah. Iya masih kada ingat kita lawan Tuhan. Apalagi di luar sembahyang. Dan sumber-sumber hikmah memancar daripada hati engkau. Rahasia-rahasia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber hikmah itu ujar guru ulun ya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ia rahasia Tuhan. Rahasia ketuhanan itu ya yang ngarannya ma'rifatullah. Itu tak? Supaya kada bingung dengan kalimat-kalimat di dalam ilmu tasawuf, itulah istilah-istilah banyak di dalam ilmu tasawuf itu istilah. Maka memancarlah dari hati engkau rahasia-rahasia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kerajaan Allah? Al-mulki wal malakut. Iya. Alamul mulki wal malakut. Nah, dijelaskan oleh beliau, al-mulku atau al-mulki adalah segala yang engkau saksikan dengan penglihatan mata engkau. Jadi ada alamul mulki. Alamul mulki itu alam syahadah. Alam yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita. Itu alamul mulki itu ngarannya. Kalau kita lihati lawan mata kepala kita nih, gunung, matahari, lautan, diri kita yang zahir nih, dan segala macam yang kita lihat itu disebut dengan alamul mulki. Nah kemudian sedangkan al-malakut ialah segala sesuatu yang bisa engkau ketahui dengan mata hati engkau. Nah beda lagi kalau alamul malakut yang dilihat oleh ainul basirah, oleh mata hati kita, namanya alam malakut. Yang hanya dapat dilihat oleh mata hati kita. Sedangkan dengannya engkau akan memperoleh ilmu laduni berupa rahasia-rahasia mukasyafah dan ma'rifah tanpa berusaha dan bersusah payah, sehingga engkau anggap mudah ilmu-ilmu yang baru
yang belum pernah ada di zaman para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, seperti fiqih dan nahwu serta lainnya. Jadi apabila sudah tersingkap rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hatinya, maka terbukalah kunci ilmu. Kalau di dalam istilah ilmu tasawuf namanya futuh. Itu namanya futuh. Lain butuh. Futuh pakai fa, pakai ta, waw, ha, futuh. Apabila sudah terbuka futuh, sama menengkai model mengunci, ia mendapatkan kunci ilmu tadi sama. Ini yang diistilahkan oleh ulama al-ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di dada kita. Ini hakikatnya ilmu itu sudah disiapkan oleh Allah di dalam hati kita. Cuman tinggal membukanya aja lagi. Bila sudah terbuka, ilmu tadi tersingkap berada. Ia yang lalu nyaman memahami ilmu dah dibukakan oleh Allah, baik fikihnya, baik ilmu alatnya, baik tauhidnya, baik tasawufnya. Orang tadi sudah dapat futuh dari Allah. Dan futuh itu bisa didapatkan, salah satu asbabnya adalah di dalam salat. Bahkan terbanyak para aulia Allah itu mendapatkan futuh ketika ia membaca Al-Quran. Ketika ia membaca Al-Quran, Abah Guru kan waktu membaca wa kana Allahu sami'an basira, ayatnya dah. Waktu membaca itu dapat futuh Abah Guru. Ujar ulama inilah apabila kita baca Quran supaya berpotensi dapat futuh, caranya baca Quran, ketika kita membaca ada salah satu ayat, sekalipun kita kada faham maknanya, tapi nyaman di hati kita, ulangi ayat tadi. Di hati kita nih nyaman, rasa nyaman ayatnya, nah ulangi terus, ulangi. Bisa jadi dengan sebab ini ayat Allah akan bukakan hati engkau, yaitu futuh tadi. Karena banyak ulama dari sebab membaca Quran itu terbuka hijab. Satu ayat saja, kada sebijian Quran ada, satu ayat saja ini akan dapat menjadikan sebab yang mendapatkan futuh. Ya Rasulullah. Ada kitab yang namanya Futuhul Arifin. Ini kitab yang luar biasa. Terbukanya hati para arifina billah, futuhnya para arifina billah. Ya lalu pahamnya rahasia-rahasia ketuhanan itu paham. Nya kuncinya sudah dapatnya. Ini yang namanya al-ilmu fis sudur, nih ilmu itu sudah ada di dada kita. Tinggal mencari kunci, kuncinya sudah disiapkan oleh Tuhan. Atau yang kita kenal dengan ilmu ladunni. Ilmu ladunni yang kita faham itulah akan suatu ilmu yang sulit dipaham orang, kita faham. Paham nih sorongonan, pahamnya tang paham, oh kayak ini kajar maksud guru tadi gitu dah. Paham sorongonan itu salah satu daripada ilmu ladunni. Kalau guru ulun, ilmu laduni itu jasidin hasil percakapan antara hati dengan sir. Jadi menimbulkan laduni itu. Ada di dalam diri kita ini ada namanya babul haq, pintu kebenaran. Di dalam diri kita ini ada ngarannya babul haq. Jadi bila sudah pintu kebenaran tadi terbuka, sabarataan itu ilmu yang hak berataan. Bayangkan Imamul Ghazali itu mengarang kitab Ihya hanya waktu mencapai waktu 4 bulan. 4 bulan kita menulis Ihya itu 1 tahun itu belum tentu tuntung. Sidin menulis lawan mengarang tuntung 4 bulan. Yang 5 jilid itu Ihya kan? Ini rasa kada masuk akal. Artinya rata-rata isi di dalam kitab Ihya itu futuh minallah.
min babil haq, daripada pintu kebenaran. Makanya hadis-hadis yang disampaikan oleh Imamul Ghazali di dalam Ihya itu ada banyak yang tidak didapatkan di dalam kitab-kitab hadis para ulama, di dalam kutubus sittah. Kadada hadis ini di mana-mana kitab hadis kadada. Jadi ulama bersangka baik dengan Imamul Ghazali, bisa jadi beliau mendapatkan ini hadis langsung yaqadhatan bi Rasulillah. Ya ada kalau lah hadis yang yaqadhatan itu ada. Memang bukan sezaman dengan Rasulullah, tapi ia berkumpul atau di maqam ijtima' bi Rasulillah. Ada namanya ijtima', maqam ijtima'. Ya yaqadhatan. Ada salah satu hadis yaqadhatan yang masyhur dari Al-Habib Ali, apa itulah? Bukan Ali Al-Habsyi, bukanlah. Dia turun lah. Ngaran Sidin itu ada 3 hadis yang beliau dapatkan yaqadhatan bi Rasulillah. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah secara yaqadhah. Yaqadhah itu bangun kada mimpi. Mimpi Rasulullah itu yaqadhatan itu batamu Nabi rahatan bangun. Bangun. Kada rahatan mimpi itu kada. Kalau rahatan mimpi itu namanya wamanaman. Wamanaman. Yaqadhatan wamanaman. Manaman itu mimpi, yaqadhatan itu rahatan bangun. Lalu Habib ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah haditsni, beri ulun hadis yang tidak pernah ulun dengar. Lalu Rasulullah memberikan 3 hadis, yang mana 3 hadis ini luar biasa. Salah satu daripada hadis ini yang hadis kopi dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaika. Selama bau mulut orang yang beriman itu ada bau kopi. Madamat, selama bau kopi itu ada di mulut orang beriman. Adalah madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaika, maka para malaikat Allah akan mendoakan ia dengan doa keampunan kepada Allah. Bau montong kita ini masih ada bau kopi, maka selama itu malaikat mendoakan kita akan mendapatkan keampunan Allah. Ini Wahabi ini anti benar lawan hadis ini. Karenanya mendustakan lawan orang yang mendapatkan hadis yaqadhatan, itu mendustakannya. Ngalihengaran orang nggak ada kau diapai dengan suahab. Ini salah satu hadis yang didapatkan oleh seorang Habib yaqadhatan bi Rasulillah, yaitu hadis kopi yang masyhur. Madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaika. Selama bau kopi itu masih ada di mulut manusia, maka para malaikat Allah akan mendoakan keampunan kepada Allah atas dirinya. Orang bahari itu setiap hari kada tinggal minum kopi sekalipun sasendok aja. Sasendok barang nak. Apalagi berniat, sampai ada perkataan para waliullah adalah al-qahwah lima syuribatlah. Kopi itu apa yang diniatakan qabul. Al-qahwah lima syuribatlah. Kopi itu apa yang diniatakan qabul. Bahasanya mun kita itulah hendak minum kopi berniat dulu, ya Allah mudah-mudahan dengan berkat kopi bersihkan hati ulun. Nih. Insyaallah dibersihkan oleh Allah. Al-qahwah lima syuribatlah. Kopi itu apa yang dinyatakan qabul. Kayak hadis Zamzam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu apa yang dinyatakan qabul. Nah ini sama dengan kayak kopi tadi, al-qahwah lima syuribatlah. Allah. Berniat ya, niatnya harus yang macam-macam. Bersih hati itu harus benar sudah. Ya Allah berkat minum kopi, bersihkan hati ulun ya Allah.
Ini bila sudah hati bersih ini mah nyamannya. Hiri dengki kadada lagi di hati, ujub kadada lagi, sombong kadada lagi, riya sum'ah kadada lagi. Ya Rasulullah, mudahan Allah bersihkan hati kita pada taat. Dan lalu yang kadang mengopi bisa mengopi isok nek. Ada lagi hadis yang lain adalah yang beliau dapatkan itu kan satu hadis. Nah, hadis yang kedua ya hadis tasbih. Yang lalu waliullah itu banyak memakai tasbih, pada tasbih ini tidak ada di zaman Nabi, tapi hadis yaqadhatannya ada. Hadis yang secara yaqadhatan ada. Tapi waktu Sidin hidup di zaman sahabat, Nabi kadang memakai tasbih. Tasbih Nabi itu ya berjari. Nah, Nabi hitungnya itu tak. Ada nih musalsal, ada musalsal menghitung jari itu ada bi ijazah, ada ulun perguruan. Nah, kayak itu. Nah. Memang yang afdol itu bertasbih itu pakai jari, karena memang mutabaahnya langsung non Rasulullah. Tapi pun bertasbih ini bang ada juga hadisnya. Cuman hadisnya yaqadhatan, yang di dalam sebuah hadis telah yaqadhatan tadi dah. Man hamala subhata liyadhkurallah dzukira bihi aw lam yadhkur kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira atau kama qala Rasulullah. Barang siapa membawa tasbih, ini membawa aja di kantong nih membawa tasbih. Jadi mun kamu mun sumbahyang itulah baju bakantong bawa tasbih sumbahyang. Bawa tasbih ratan sumbahyang. Kita mengambil fadilatnya inilah. Barang siapa ujar Rasulullah membawa tasbih, niatannya untuk berzikir kepada Allah. Niatnya itu untuk berzikir, membawa tasbih tadi. Kemudian ia bawa, dibacanya kah tasbih tadi untuk berzikir atau kadakah ujian Nabi? Kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira. Maka niscaya ia ketika membawa tasbih itu ditulis oleh Allah di dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira. Orang yang banyak ingat lawan Allah. Jadi mun sembahyang kita bawa, mudahan kita termasuk orang yang banyak ingat lawan Tuhan. Ditulis, padahal kada ingat kada lawan Tuhan, cuman ditulis ingat. Boleh hai kira-kira lah. Kada ceklok tapi ditulis ceklok. Kayak pegawai juga, daftarnya kada hadir, cuman ditulis hadir. Kawai, apalagi mun Tuhan. Kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira, ditulis oleh Allah di dalam golongan orang yang banyak berzikir lawan Tuhan. Padahal kada berzikir kada, membawa tasbih waranya. Ya Rasulullah. Jadi mun kawana diisi tasbih yang kawat dibawa istiqamah tuh di kantong kita. Tunggu dulu. Untung tak bawa udun, jangan tak bawa supan. Nah, ada tasbih dah. Barang dia yang 33 kah. Tapi kada termasuk pang kira-kira tasbih ketek tuh kada termasuk lah. Nya tasbihnya kayak ini yang dimaksud. Subhah itu seperti ini. Kan dibawa buat ke kantong anak bajikir kah kada kah. Cuman waktu kita membawa tasbih ini, ya orang baru itu sampai guring tuh menilit di tangan. Supaya termasuk rahatan guring kita ini di dalam golongan orang yang ingat banyak lawan Tuhan. Bahkan orang Bahari dulu ada spesial kitabnya, ada khusus membahas tasbih yang dikalungakan ke gulu. Kan ada tuh kitabnya ada. Tasbih yang kita berzikir telah kalungakan ke gulu. Ternyata akar daripada zikir kita pada tasbih itu setelah kita kalungkan ke gulu itu menyebar ke seluruh tubuh kita. Nurnya dah menyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi bagus saja adalah kayak Roma Irama Bahari, ingatlah. Roma Irama dah pakalung tasbih. Tapi habis bacaan, batuntong bacaan, apakah dibaca la ilaha illallah, salawat kah, batuntong bacaan kalungakan ke gulu, maka nur daripada zikir yang kita baca tadi akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Allah. Ada khusus kitab yang membahas ini.
Nabila orang yang sudah terbuka futuh adalah nang gaya mendapatkan kunci ilmu di dalam dadanya. Kunci ilmu yang paling cepat mendapatkan futuh ini adalah orang yang sedarah dengan Rasulullah. Itu paling cepat. Kita ini lewat mujahadah tukang kuat-kuat. Para habaib, para syaraif min ahlil baiti Rasulullah, mereka cepat mendapatkan futuh itu cepat. Datunya ada mensorong datu Dayak. Bagian habaib ini luar biasa. Syaraif ini Allah. Jadi bila bagian habaib inilah babaliknya cepat benar alim. Ujar guru ulun, ahlil bait itu, para habaib, para syarif itu, bila inya menangkaya menggali, bila inya nuntut ilmu itulah, bila inya menggali nangkaya menggali sumur tuh, semeter dapat sudah banyak. Kita ini 20 meter hanya dapat sumber. Bagian itu semeter dapat sudah sumber. Itu bedanya tuh. Jadi ada disesamakan, darahnya aja lain kita. Kita mencintainya saja sudah diberikan keuntungan besar oleh Allah. Mencintai mereka saja sudah mendapatkan fadilah yang begitu besar dari Allah. Apalagi menjadi mereka. Mencintai mereka saja itu adalah keutamaan. Sampai di dalam sebuah hadis, man mata wa ala qalbihi man mata, siapa meninggal dunia sedangkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada keluarga Muhammad, mata mustakmilal iman, maka niscaya ia mati dalam keadaan sempurna iman. Dan mudahan di hati kita ini jangan sampai hilang kecintaan kita lawan keluarga Rasulullah. Ya paling kadang mun kita nilah kada kawa berbuat baik kepada mereka. Paling tidak jangan menyakiti mereka. Zahir dan batin mereka jangan disakiti. Mun kita ni kada kawa berbuat baik dengan keluarga Rasulullah, paling tidak jangan menyakiti mereka. Itu dahulu tuh. Capat bagiannya itu bila dapat futuh itu tak capat pada kita. Allah. Ujar Allah juga bang sudahlah, yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah Allah sucikan kalian akan kesucian yang sempurna. Wa yutahhirakum tathira. Cukup kita mencintai mereka. Aduh saya yang abut hendak jadi habib juga kan bongol benar. Orang ini abut mencari silsa kalau undah habib, akhirnya stres. Aduh, cukup kita mencintai mereka itu sudah kemuliaan yang begitu besar di sisi Allah. Aduh, saya mengaku-ngaku Habib, durhaka gonol, katulahan gonol, namun inya lain Habib, mengaku Habib. Maka katulahannya ini luar biasa, biar ada kegampangan. Usah mun kita kada ada juga tuh buktinya, kada ada juga saksi-saksinya segala macam, kada usah diadakan lewat mimpi unda jar bapak dapatnya, kada usah. Itu kada ilmiah. Ayo cukup kita mencintai keluarga Nabi itu sudah mulia, La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku ujar Nabi kada minta upah lawan ikam dengan jasa-jasaku kepada ikam. Cukup bagi ikam ujar Rasulullah, cukup ikam cinta lawan keluargaku. Itu aja. Illa al-mawaddata fil qurba. Mudah-mudahan jadi ulun demi Allah kada pernah melajari orang-orang di majelis ulun benci lawan keluarga Nabi.
kayak kacam apapun bentuknya dah, hendak nakal gak, hendak muangal gak, hendak kayak apa kacam apapun bentuknya, ulun gak ada pernah mengajarkan untuk benci kepada mereka. Nya ada juga nang kayak ini kita aja cinta juga non Habib, cuman Habibnya yang baik juga, jangan bungol bepilih ngarannya. Mau nang kayak itu di mana pengorbanan cinta kita? Di mana pengorbanan cinta kita? Ada nah? Cinta itu mencintai sesuatu bahkan yang tidak disukai oleh nafsu kita. Amun mencintai bini itu karena bengkengnya aja, ampih bini bengkeng, hilang cinta. Ya kalau lah. Bila mencintai laki itu karena harta, miskin laki, ceraikan undang. Henlah habis, dikasih itu aja. Allah. Tapi ketika ia mencintai kekurangan seseorang, maka tidak akan pernah ada waktu yang habis itu ada. Selama-lamanya ia mencintai. Kenapa? Yang dicintainya adalah kekurangannya. Kemudian diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali, tengah 10 sudah, tinggal sini gini lah, wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.